datang. Mantap. Plok. Kat baleni. Kurang renyah. Oke. Biar renyah gimana? Selamat datang. Plok. Mantap. Oke. Selamat datang di mana Bu Imel? Oke, selamat datang juga Pak Bona di channel kita yang baru. Kira-kira ini di mana nih ya Pak Bona? Di ruang apa nih kita? Ini kok agak-agak gimana? Ini asing gitu. Ini di ruang siapa sih Bu Imel? Di ruang saya mungkin Pak Bona? Bukan, ini bukan ruang Bu Imel ini. Oh, ini bukan ruang saya ternyata ya? Bukan. Ini ruang siapa ya ini ya? Gimana kalau... Saya tahu ini ruang siapa? Ruang siapa? Ini ruang kita. Ruang siapa Bu Imel? Ruang kita. Tangan lagi boleh yang nonton tepuk tangan juga. Blok. Terima kasih penonton atas tepuk tangan yang meriah. Kita mau podcast ya. Kita mau podcast. Podcast itu apa sih Bu Imel? Podcast. Aduh, apa ya Pak Bona? Mungkin Pak Bona bisa memberi sedikit bocoran. Podcast diawali dari pot. Pot itu adalah sebuah tempat tanaman. Iya, itu pot bunga Pak kalau Bona. Cash itu tunai. Cash uang tunai. Iya. Berarti jadi, podcast adalah kalau mau beli tanaman itu harus dibayar tunai. Benar. Ini konten yang baru kita Bu Imel. Ini serius. Ini konten yang baru kita di channel YouTube Ruang Kita. Kita akan ngobrol-ngobrol santai. Kita akan ngobrolin semua yang bisa kita obrolin. Dan semuanya ya Pak Bona ya? Semuanya pastinya apa aja nanti kita bisa obrolkan di ruang kita ini. Untuk konten yang perdana ini Bu Imel, kita akan mengenalkan diri dulu. Boleh. Sebenarnya ruang kita ini milik siapa? Tentunya milik kita bersama. Nah, kitanya ini siapa? Kita adalah SMK Teresiana. Mantap sekali. Banget. SMK Teresiana Bu Imel. Tapi gimana Pak Bona dari tadi kok manggil saya terus? Sebenarnya mau kenalan Bu Imel, tapi saya sudah menyebut terus tadi nama Bu Imel, nama Pak Bona. Jadi enggak apa-apa kita kenalan dulu. Boleh kenalan dulu Bu Imel, silakan. Oke, yang mau dikenalin apa aja nih Pak Bona selain nama? Oke, nama aja enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Oke. Halo teman-teman, halo guys. Perkenalkan nama saya Imelda Krizawani Harita. Biasa dipanggil Bu Imel dan partner sejawat saya. Oke, nama saya Bonaventura Pandu Pradipya, biasa dipanggil Pak Bona. Oke, itu aja kenalan dari saya. Oke, mantap. Mantap banget nih Pak Bona nih. Yuk. Oke, seperti yang kita janjikan di awal tadi, kita akan mengenalkan SMK Teresiana. Yang sudah dikenal di seluruh penjuru dunia. Waduh, mantap banget. Tapi kita akan lebih mengenalkan lagi bagi yang belum kenal. Kita akan mengulik-ngulik lebih jauh tentang SMK Teresiana. Tentang SMK Teresiana. Bu Imel. Aduh, mantap banget ya. Ternyata SMK Teresiana ini udah terkenal sampai penjuru dunia. Sampai seluruh penjuru dunia. Oke, mari kita ulik lebih dalam lah Pak Bona. SMK Teresiana ini Bu Imel, kalau kita lihat di tulisan ini. Oke, mari kita lihat tulisannya dulu yuk. Di sini ada gambar-gambarnya yang keren-keren sekali ini. Iya, ini siswa-siswanya ya Pak Bona ya. Siswa-siswa kita Bu Imel, kita ada 5 program keahlian. Keren banget, SMK punya 5 program keahlian. Apa aja itu Pak Bona? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Aduh Pak Bona, itu Pancasila. Karena saya sangat menjiwai Pancasila Bu Imel. SMK Teresiana itu kan jiwanya Pancasila. Jadi saya kadang lupa. 100% Indonesia, 100% SMK Teresiana ya Pak Bona ya. Berjiwa Pancasila. Oke. Yang pertama itu ada teknologi laboratorium medik. Itu jurusan yang pertama. Awal banget ya dari SMK Teresiana ya. Yang paling berumur berarti berdiri sejak tidak dapat tempat duduk. Teknologi laboratorium medik. Oke, berarti dulu namanya teknologi laboratorium medik ini namanya dulunya adalah analis kesehatan. Sekarang kok jadi teknologi laboratorium medik Pak Bona? Sama aja sebenarnya Bu Imel. Sama aja. Atau kalau dulu banget nih Bu Imel, dulu banget itu namanya SMAK Teresiana. SMAK Teresiana. Sekolah Menengah Analis Kesehatan Teresiana yang sekarang namanya berubah menjadi SMK Teresiana Program Keahlian Teknologi Laboratorium Medik. Sama sebenarnya. Sama kerennya ya Pak Bona. Dan kampusnya itu terletak di mana Bu Imel? Jalan Seroja Dalam 1 nomor 10. Itu ada di sekitaran Semarang. Dekat Simpang 5.
Iya betul, pakai helm ya Pak Buna ya Pakai kalau naik helm. motor. Jangan lupa, Pakai karena kita jaket. tertib lalu lintas. Iya, dan jangan lupa pakai masker juga Pak Buna. Betul. Oke, lanjut Pak Oke, Buna. Itu tadi selanjutnya, jurusan pertama. Yang kedua itu ada farmasi klinis dan komunitas. Farmasi klinis dan komunitas berarti tentang obat-obatan gitu Pak Buna. Pastinya tentang obat-obatan. Farmasi klinis dan komunitas. Atau kalau tadi teknologi laboratorium medik itu namanya analis kesehatan. Kalau farmasi klinis dan komunitas ini dulunya adalah namanya farmasi. Atau orang-orang dulu biasanya mengenal Teresiana dengan sebutan SMF Teresiana. Oh, SMF, Sekolah Menengah Farmasi Teresiana. Sekarang menjadi SMK Teresiana, program keahlian farmasi klinis dan komunitas. Mantap. Oke, udah 2. Sekarang jurusan ketiga Pak Buna. Yang ketiga, ini ada adiknya farmasi klinis dan komunitas, ada farmasi industri. Farmasi industri. Bedanya dengan farmasi klinis dan komunitas apaan Pak Buna? Kan sama-sama farmasi itu. Bedanya ini Bu Imel. Kalau farmasi klinis dan komunitas itu orientasinya adalah pada di pelayanan farmasi. Artinya pelayanan farmasi nanti ruang lingkup pekerjaannya Bu Imel. Ada kalau farmasi klinis dan komunitas itu ada di instalasi farmasi sebuah rumah sakit. Kemudian bisa juga di klinik. Bisa juga di apotek. Puskesmas dan pelayanan-pelayanan kesehatan yang lainnya. Itu bedanya ruang lingkupnya. Kalau farmasi industri itu ruang lingkupnya adalah ruang lingkup industri farmasi. Jadi ketika sudah lulus itu nanti bekerjanya di sebuah industri farmasi. Kayak apa itu Pak Buna? Misalnya ya Bu Imel. Iya. Misalnya Bu Imel ini lagi sakit. Iya, saya sakit nih, batuk. Kemudian datang ke dokter. Saya pergi ke dokter. Terus? Kemudian oleh dokter biasanya disarankan untuk cek laboratorium dulu. Iya. Cek laboratorium diri. Gitu ya, Pak ya. Siapa tahu. Kan batuk-batuk Iya, gitu. batuk, panas, kemudian disarankan untuk cek laboratorium dulu. Ngeceknya itu nantinya yang ngecek adalah teman-teman dari prodi analis kesehatan yang pertama. Begitu Bu Imel. Kita masuk laboratorium, yang ngambil darah kita tuh adalah anak-anak dari analis kesehatan atau teknologi laboratorium medik itu ya. Itu yang mengerjakan adalah teman-teman dari analis kesehatan ini Bu Imel. Ternyata baru tahu saya. Jadi yang mengambil darah, mengambil sampel darah dan sebagainya yang ada di laboratorium itu bukan dokter, bukan juga perawat. Berarti teman-teman dari saya analis salah Pak Buna. Saya kira yang ngambil darah itu perawat. Iya, salah masuk penjara Bu Imel besok. Jahat banget ya Pak Buna ini ya. Oke. Kemudian setelah dari laboratorium tadi sudah keluar hasilnya nih misalnya Bu Imel. Kemudian dokter kemudian menuliskan resep. Kemudian resep itu dibawa oleh Bu Imel ke instalasi farmasi. Iya, ke apoteknya biasanya tuh di rumah sakit. Nah, di apoteknya itu teman-teman farmasi akan menyiapkan obat itu. Mungkin obatnya berupa racian. Itu yang menyiapkan teman-teman farmasi. Nah, obatnya yang mau diracik itu mungkin sebelumnya berupa tablet. Biasanya tablet gitu kalau udah tua-tua. Nah, tablet itu yang memproduksi adalah teman-teman dari farmasi industri. Jadi hubungannya itu Bu Imel. Farmasi industri itu yang membuat obatnya sampai siap untuk diedarkan. Kemudian teman-teman farmasi nanti yang akan melayani, misalnya akan menghitung dosisnya, kemudian akan menyerahkan, akan menjelaskan bagaimana aturan pakainya, itu teman-teman farmasi. Jadi yang melayani begitu Bu Imel. Jadi 3 prodi ini berkesinambungan. Oh ya, berarti 3 prodi ini sangat kayak berjasa banget di dunia kesehatan gitu. Pastinya, ya Pak Buna ya. Apalagi di situasi seperti ini pasti analis kesehatan tuh dibutuhin banget. Terus farmasi industri tuh mesti banget karena berurusan dengan obat-obatan ya. Dan yang pasti semuanya ini hubungannya dengan pelayanan semua. Ini kita akan menyehatkan masyarakat karena Indonesia harus sehat. Betul Pak Buna. Betul. Indonesia sehat. Itu tadi ketiga jurusan yang ada di SMK Teresiana. Masih ada jurusan yang lain. Yang keempat itu ada tata boga. Tata boga, wah masak-masak dong Pak Buna ini. Pasti masak-masak. Tata jadi boga. Calon chef. Wah, kayak Chef Arnold gitu ya Pak Buna ya. Buna. Waduh.
Pak Bona jadi chef, kira-kira makanannya kayak apa ya? Pastinya enak. Tata Boga ini dulunya namanya adalah patisserie Bu Imel. Terus di Tata Boga itu ngapain aja sih Bu Imel? Bisa dijelaskan? Yang pastinya Pak Bona sesuai dengan namanya ya, Tata Boga, pasti berurusan dengan yang namanya masak-masak. Nah, di Tata Masak Boga sih. Duh, Pak Bona ini guyon terus, saya jadi deg-degan loh Pak Bona. Aduh. Oke, jadi yang dimasak itu apa aja sih? Macam-macam tentunya. Nanti di Tata Boga ini kalian juga, teman-teman juga bakal diajarin kayak membuat kue Pak Bona. Nah, Pak Bona suka kue apa? Kue roh aku. Aduh, saya malu. Oke, ngajarin buat kue. Nah, biasanya Pak Bona kan taunya Tata Boga ini paling masak-masak doang nih. Nah, enggak, ternyata diajarin dari pertama kita masak, terus cara kita menghidangkan kepada orang lain itu bagaimana. Itu tuh ada aturannya Pak Bona. Nggak asal ya Bu? Nggak asal dong, nggak asal Pak Bona kayak ambil piring di rumah, ambil piring kasih nasi tuh nggak kayak gitu Pak Bona. Itu ada tata caranya. Nih meja nih Pak Bona nih, kalau di restoran itu juga ada tatanannya. Taplaknya itu ada ukurannya Pak Bona. Sendoknya, terus pisaunya, Itu semua diajarkan ya? Oh, diajarkan lah Pak Bona. Bu Imel. Oke, apa Pak Bona? Di Tata Boga ini sebenarnya diajari masaknya itu masak apa saja sih? Apa cuma nasi goreng gitu? Atau yang lain? Waduh Pak Bona, kalau masak nasi goreng ya semua orang bisa, nggak perlu masuk Tata Boga. Yang diajari nih Pak Bona yang macem-macem banget, dari masakan Indonesia sampai makanan internasional luar negeri diajari di Tata Boga. Iya, bahkan kue-kuenya itu Pak Bona, nggak hanya kita belajar kue-kue Indonesia kayak buat cucur atau buat getuk, nggak hanya itu, juga ada kue-kue dari luar negeri yang dipelajari dan dibuat di Tata Boga. Oke, dan saya pernah melihat di patisserie ini mereka dalam penyajian makanannya nih Bu ya. Mereka menyajikan makanan itu dari makanan pembuka sampai makanan penutup. Itu ya Bu Imel ya? Iya betul banget Pak Bona. Jadi kalau kita makan tuh ya harus urut Pak Bona. Kalau Pak Bona selama ini kan makan tinggal ambil nasi sama sayur, terus minumnya es teh, enggak, ternyata kalau kan saya asal kenyang dan murah. Enggak gitu Pak Bona. Jadi tuh ada susunannya dari makanan pembuka, makanan utama sampai makanan penutup. Oke, mantap. Itu menarik berarti ya? Iya, itu semua diajarin di Tata Boga patisserie. Oke, di SMK Teresiana, prodi yang kelima itu ada teknik perbaikan bodi otomotif. Nah, apaan tuh Pak Bona? Teknik perbaikan bodi otomotif atau bisa disingkat dengan TPO ini. Ini adalah sebuah program keahlian di mana anak-anaknya itu nanti prospek kerjanya sangat luas. Wah, kok bisa? Bisa. Karena di TPO yang dipelajari itu macam-macam. Mulai dari pengecetan kendaraan, mobil. Karena kita tahu di Semarang ini Pak Nida, di Semarang ini semakin hari kendaraan di jalan itu semakin banyak. Betul. Ketika lalu lintasnya itu padat, potensi untuk senggolan kecelakaan itu akan semakin tinggi. Oh iya. Dan itu akan membuat kendaraan bisa tergores, beyok dan sebagainya. Dan bagaimana cara membetulkan itu, bagaimana pengecetan ulang, bagaimana tentang pengecetan itu bisa dipelajari di teknik bodi otomotif di prodi ini ya Pak di Bona. prodi ini keren banget. Keren banget. Lalu selain itu Pak Bona, tadi kan diajarin ngecat. Ya. Terus Tapi ngecatnya dibales Bu. Iya pasti Pak Bona, betul kalau dibales sakit ya. Oke. Selain tentang tadi bagaimana memperbaiki bodi otomotif juga, prospek kerjanya itu ada di sebuah karoseri. Tahu karoseri Bu Imel? Karoseri. Saya taunya karo kowe Pak Bona. Enak banget. Apa nih itu karoseri Pak Bona? Karoseri Bu Imel pernah piknik Bu Imel? Pernah piknik. Kayaknya wajahnya kurang piknik ya. Aduh, iya Pak Bona, kan nggak boleh keluar rumah Iya, ini. harus di rumah aja. Iya. Untuk saat ini, itu kan harapannya semoga pandemi ini segera berakhir. Oke. Saya pernah piknik Pak Bona. Pernah piknik ya? Pernah. Naik bis pernah? Pernah naik bis. Takut nggak Bu Imel?
Enggak kan saya minum antimo Pak. Oke, oh jangan menyebutkan. Nggak boleh. Saya minum tit. Pernah piknik Bu Imel? Pernah Pak Buna. Pernah naik bis? Pernah. Makanya maksudnya kurang piknik. Oh iya Pak Buna, saya kurang piknik kan nggak boleh keluar dari rumah. Iya, soalnya lagi pandemi. Harapannya pandemi ini segera berakhir. Betul Pak. Oh, iya. Supaya kita bisa piknik lagi, wajahnya nggak sesuram sekarang lah ya karena kurang piknik. Iya lanjut Pak Buna. Oke, kembali ke tadi body otomatis tadi sampai mana? Sampai karuseri. Sampai piknik Pak Buna. Oke, sampai piknik ya. Iya. Pernah naik bis ya? Pernah Pak Oke, Buna. pernah naik bis. Nah, teman-teman teknik body otomotif ini, teknik perbaikan body otomotif ini, itu juga prospek kerjanya ada di karoseri itu. Karoseri adalah sebuah perusahaan yang membuat bis. Kalau email bayangkan, perusahaan bis itu dari pabriknya itu tidak serta-merta beli bis kemudian jadi seperti bis yang dilihat saat ini, ada tempat duduknya, ada tulisannya Nggak dan seperti itu Pak Buna. yang dibeli itu hanya rangka dan mesinnya aja. Dan bagaimana bisa membentuk bis itulah yang dikerjakan di karoseri, dan teman-teman teknik bodi otomotif itu nantinya akan bisa bekerja di sana. Mantap enggak bisa? Wah mantap banget Pak Buna ya. Selain bisa memperbaiki bodi mobil yang rusak, yang tergores, bisa juga kerja di karoseri. Oh, karoseri. Iya. Enak banget. Karoseri. Kue karoliane. Waduh, sakit banget Pak Buna, habis patah hati ya Pak Buna. Enggak dong. Oke. Bu Imen, Yes Pak Buna. ternyata di SMK Teresiana ini, SMK Teresiana ini juga mendidik siswa-siswinya untuk menjadi seorang wirausaha. Oh iya? Maka SMK Teresiana ini juga menjadi sekolah pencetak wirausaha. Wah keren banget ya Pak Bona ya. Jadi selain diajarin ilmu-ilmu yang berguna, bisa kerja langsung, diajarin juga menjadi pengusaha atau wirausaha. Betul banget. Nah, gimana tuh caranya Pak Bona? Itu ketika siswa-siswi ini belajar di SMK Teresiana, mereka juga akan diajarkan untuk membuat produk. Dan selama ini kita juga sudah punya produk. Oh ya? Masing-masing program keahlian ini sudah punya produk. Berarti untuk di TLM punya, farmasi punya, farmasi industri punya, sampai TBO juga punya ya Pak ya? Punya, semuanya punya. Oh keren banget. Loh, kira-kira tuh nih Pak, dari prodi analis kesehatan atau TLM nih, produknya apa sih yang pernah dikeluarkan? Oke, analis kesehatan itu punya beberapa produk. Yang pertama ada desinfektan. Tahu desinfektan Bu Ina? Tahu, itu berguna sekali saat ini Pak Buna. Berguna banget, dan itu sudah dibuat oleh teman-teman di teknologi laboratorium medik atau buat sendiri Bu Ina. Dijual. Wah keren banget, mantap banget SMK Teresiana. Oke Pak Buna, hanya desinfektan saja? Tidak Bu Imel, ada lagi. Apa ada hand sanitizer spray yang cair Bu Imel. Hand sanitizer yang cair itu juga dibuat oleh teman-teman di teknologi laboratorium medik. Anak-anaknya diajari juga? Iya, diajari. Wah, keren banget. Ini sangat berguna loh Pak Buna di masa pandemi ini. Desinfektan, terus hand sanitizer. Wah, sangat mantap. Berguna. Dan tidak hanya itu Bu Imel. Ada lagi Pak Buna? Ada lagi, tapi ini bukan berkaitan dengan barang. Wah, padahal baru satu prodi aja udah banyak kayak gini ya Pak Buna ya. Yang berikutnya adalah ini teman-teman di teknologi laboratorium medik ini menawarkan jasa pemeriksaan. Jasa pemeriksaan laboratorium itu ada cek kolesterol. Bu Imel perlu ini kayaknya ini. Iya kayaknya Pak Bona ya. Saya badannya agak pegel-pegel gimana. Nah itu perlu ini dicek, nanti bisa langsung telepon aja di nomor di bawah ini untuk cek laboratorium. Ada kolesterol, kemudian gula darah. Asam urat bisa nggak Pak? Asam urat bisa. Atau teman-teman mungkin yang belum tahu golongan darahnya apa, mungkin darah biru atau apa, nanti bisa langsung dicek di sini. Darah biru bangsawan dong Pak Bona. Oke, mantap. Oke, itu Bu Imel di teknologi laboratorium medik. Banyak banget ya Pak Bona ya, unit produksinya dari teknologi laboratorium medik. Nah ini kan baru TLM Pak Bona, sedangkan masih ada 4 prodi lagi. Sekarang FKK atau farmasi klinis dan komunitas. Produknya yang pertama Bu Imel, ada Jakemon. Jakemon, adiknya Pokemon Bu Imel. Oh, bagus banget Pak Bona. Jakemon itu sebuah minuman herbal. Jakemon itu minuman herbal. Tadi saya mikir bener-bener adiknya Pokemon loh Pak.
Tapi warnanya kuning juga. Oh, kuning juga. Kuning. Oh, betul. Terus Minuman herbal itu terbuat dari jahe, kencur, dan lemon. Kombinasi itu. Ternyata Jakemon itu singkatan dari jahe, kencur, dan lemon. Dan uniknya di farmasi ini Jakemonnya ini ada 2 versi. Ada yang versi udah jadi dalam bentuk botolan, langsung minum. Yang ada langsung minum. Ada juga yang versi terbaru itu dalam bentuk serbuk, Bu Imel. Oh, berarti bisa diseduh. Oke, Jakemon, jahe, kencur, dan lemon. Apa ada lagi Pak Bona? Ada lagi. Ada Love You. Oh, bukan, Lovera. Iya. Saya udah kepedean loh Pak Bona mau jawab. Ada Lovera, Bu Imel. Apa tuh Lovera? Tadi Lovera, Jakemon, sekarang iya. Lovera. Lovera itu juga sebuah minuman herbal juga dengan bahan utamanya itu sebenarnya lidah buaya. Aloe vera. Aloe vera, Pak. Oke. Itu juga minuman herbal, dia tersedia dalam kemasan cair, jadi langsung beli langsung minum, langsung seger, Bu Imel. Oh, itu minuman kesehatan Minuman juga ya, kesehatan. Pak ya? Oke, ada Jakemon, Ada Aloe vera. Ada satu lagi ini yang paling baru di farmasi klinis dan komunitas ya, Banyu. Udah rilis. Baru akan dirilis. Oh, keren banget. Apa nih? Ini spoiler aja ya. Ini wedang instan. Instan. Iya, itu emang bisa, Pak bisa Bona? banget. Kalau ini cara menikmati wedang dalam suasana yang berbeda. Nah, gimana tuh? Artinya wedang itu kan biasanya kita harus menyingkirkan uwuhnya itu biasanya ya. pakai rempah-rempah Iya. gitu ya Pak Bona ya. Ya karena wedang yang instan yang ditaruh di farmasi klinis dan komunitas ini sudah dalam bentuk serbuk, jadi tinggal seduh aja. Tinggal seduh aja kayak Jakemon ya, kayak tadi itu Jakemon ya. tadi. Jadi tinggal seduh langsung bisa Berarti diminum. kita nggak usah repot-repot cari kayu manis, nggak usah repot-repot, cari langsung aja. wah, enak Wedang banget. untuk bisa Iya, apa sih? Banget. Iya, itu di farmasi klinis dan komunitas. Farmasi klinis dan komunitas. Oke, sekarang farmasi industri Pak Bona, ada nggak sih usahanya dari farmasi industri? Wah, ada banget pastinya. Kita semua punya unit produksi. Oke, di farmasi industri itu produk yang ini farmasi industri. Oke. Di farmasi industri. Nah, di farmasi industri ada nggak sih Pak Bona unit usahanya? Pastinya ada, Bu Imel. Oke, farmasi apaan tuh? industri ini ada produknya ada hand sanitizer gel. Oh, tadi di TLM ada yang spray. Iya, ini yang di gel. farmasi industri ada yang gel. Ada yang gel, Bu Imel. Ini Oke. sedang booming. Dan ini sangat berguna di era new normal ini, hand sanitizer gel. Itu dipasarkan di luar terasiana Dipasarkan di luar terasiana juga, nanti bisa dibeli. Hubungi nomor di bawah ini. Iya, di bawah ini ya, guys. Selain hand gel, Pak Selain Bona. hand sanitizer gel, di farmasi industri ini juga ada jasekeh. Jasekeh. Apaan Ini tuh? minuman juga, Bu Imel, minuman herbal juga, kesehatan. minuman kesehatan. Bentar Pak Bona, bentar. Biar saya tebak kepanjangan jasekeh. Januari, Januari, September. Kekeh. Oke. Jasekeh. Jasekeh, janya pasti jahe. Betul banget, jahe. Lah, sekehnya apa nih Pak Bona? Semangat. Oh enggak ya, enggak. Senya itu Senyum. senyum. Oke, suwen iki kedawan. Oh iya, Jasekeh. 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 Janya jahe. Jahe. Senya Sereh kayaknya. serai, betul banget. Oke, kehnya. Cengkeh. Oh. Kehnya cengkeh. Jadi perpaduan jahe, serai dan cengkeh. Jadi ini minuman herbal juga. Ini karena kita tahu kombinasi rempah-rempah Nusantara ini akan sangat bermanfaat. Ini harus kita manfaatkan karena Indonesia ini kaya akan rempah-rempah. Akan mendunia banget pokoknya. Kalau minum jasekeh jadi anget nih ya Pak. Jadi ya. anget. Betul, jadi pengen minum jasekeh. Anget luar dalam. Ini sponsor jasekeh harusnya ada di sini. Harusnya kita disponsorin nih oleh jasekeh. Di konten yang kedua besok ada, Bu Imel. Oke, tunggu aja. Yuk kita tunggu ya Pak Bona. Semoga kita di endorse sama jasekeh. Mantap. Kemudian ada lagi di farmasi industri. Bentar, tadi kan ada hand gel. Ya. Jasekeh. Ada lagi. Ada lagi. Banyak ini berhubungan dengan new normal juga, Bu Imel. Apa nih? Ada sabun cuci piring dan ada sabun cuci tangan. Itu diproduksi sendiri. Diproduksi sendiri, Bu Imel. Keren banget. Keren banget. Dipasarkan juga farmasi industri. Keren banget Teresiana ini. Jadi analis kesehatan keren, farmasi keren, farmasi industri keren. Oke. Kemudian yang berikutnya, Bu Imel, ada
unit produksinya Tata Boga atau Patisari. Apa unit produksinya Bu Imel? Oke, sesuai namanya Pak Bona, Patisari atau Tata Boga ya. Pasti Apa kita unit memproduksi produksinya? kue-kue. Kue-kue. Nah, kue-kue kering, kue Kue basah, kue karo aku. Iya. Aduh, asik Kue-kue banget ya Pak Bona mantap, ya. enak. Saya Nah, jadi lapar Bu Imel. habis ini kita di endorse kok Pak Bona Oke, sama iya. Patisari Suster Juliana. Halo, Halo Bu endorse Flo. kita, cucur. Iya. Oke, sama Bu Flo di endorse ya, tolong kita. Halo Vela. Oke, selain kue-kue nih Pak Bona, Patisari itu juga membuka Punya apa lagi? catering. Catering. Nah, jadi kalau misalnya Pak Kalau Bona misalnya saya nikahan, sunatan. kok sunatan? Saya sunatan, Pak Bu Bona? Imel. Pak Bona kan sudah besar, Oh, ngapain iya. disunat? Bukan sunatan. Jika Pak Bona menikah, nah Iya. bisa pesen catering ke unit Unit produksi keren Patisari atau banget. Tata Boga. Kalau Nah. misalnya menikah itu kan terlalu jauh. Kalau Oh, misalnya iya. saya mau ada rapat Bu Imel. Boleh Ada langsung telepon rapat. aja di nomor di bawah ini ya Pak Bona. Iya. Saya mau di rumah ulang rapat Karang tahun. Taruna gitu. Bisa Bu Boleh, Imel? bisa diantar Bisa. Pak Bona. Mantap banget. Bisa diantar sampai rumah dengan selamat Mantap. dan yang pastinya rasanya endul banget. Bu Imel pernah ngicipi? Oh pernah, Pernah saya ya? bagian ngicipin soalnya Pak Bona. Enak banget ya Bu Imel Enak pastinya. banget. Itu unit produksinya Tata Boga, ada catering, ada kue. Wah keren Iya, banget. apalagi kalau misalnya mau lebaran atau Iya. Natalan pesan-pesan kue. Bisa pesen Bu Imel? Bisa Pak Bona. Ini mau 17 Agustus mau pesen Bisa. kue juga bisa? Bisa mau pesen kue yang gambarnya bendera Indonesia Bisa. bisa. Tumpeng bisa Bu Imel? Bisa Pak Bona, Mantap. pesen Saya mau- tumpeng bisa, mau ayamnya separuh, ayamnya utuh. Oke, itu Pak Bona Aduh. tadi unit produksi dari Tata Boga atau Patisari. Nah, Kemudian, sekarang terakhir nih, unit produksinya TBO, TBO. teknik perbaikan bodi otomotif. Nah, oke, TBO. Unit produksinya teknik bodi otomotif. Ada juga Bu Imel? Kayaknya ada Pak Bona. Ada ya? Harus ada. Ada. Iya. Oke, apa sih unit produksinya? Nah, nih Pak Bona, saya kasih tahu ya unit produksinya TBO. Itu ada semir ban. Semir ban, Nah, Pak Bona kalau ke sekolah naik motor tuh Pak. naik motor, Nah, bannya kusem. bannya kusem Iya, karena kan perjalanan jauh. jauh ya. Iya, Nah, itu biar tetap mengkilat kayak wajah Pak Bona. pantes. Bannya itu disemir Pak. Disemir. Iya, semirnya tuh semir spray begitu loh Pak Oh Bona. begitu, terus Heeh. bisa ini ya, Dicerut-cerut. Nah, bisa mengkilap, keren banget. bisa Oke. keren banget. produksinya apalagi di TPU ini Bu Imel selain tadi semir ban? Oke, selain semir ban, TBO itu juga memproduksi body polish. Wow, ini keren banget Bu Imel. Hmm. Body polish itu bisa buat misalnya mobil saya kusam, kemudian saya oles dengan body polish ini, dia bisa kembali mengkilat Bu Imel. Waduh, Keren banget. Atau keren motor banget juga ya. bisa. Ini keren banget ini berarti produknya TPO ini. Kalau mau beli di mana Bu Imel? Belinya bisa di bawah ini. menghubungi nomor di bawah Ya. ini dengan namanya Pak Bimo ya. Oke, Pak mantap. Bimo. Pak Bimo itu keren banget. Pak Bimo tuh keren banget. Kapan-kapan boleh diajakin podcast Oke, bareng besok ya. kapan kan kita undang ke sini. Pak Bimo khusus TBO. Oke, Bu Imel, kita Iya, udah boleh. tahu tadi tentang SMK Trisana, sudah tahu banget. Kemudian saya mau tanya Bu Imel, Boleh saya jawab Pak Bona. sebenarnya sekarang Sekarang. SMK Teresiana itu masih buka pendaftaran nggak sih? Yuk masih toh Pak Bona. Masih ya Bu Imel? Masih banget, masih Oke. banget. Kalau masih, kalau misalnya ini viewers mau mendaftarkan dirinya atau adiknya atau kenalannya atau siapapun, boleh. kalau mau mendaftar itu caranya gimana Bu Imel? Nah, karena nih Pak Bona, sekarang kan lagi musim pandemi COVID-19 nih. Betul banget. Yang apa-apa harus online, apa-apa Betul harus banget. online. Nah, jadi teman-teman tuh kita fasilitasi Pak Bona. Gimana itu Bu Nah, Imel? Lihat aja nih di bawah ini di deskripsi itu ada linknya Pak Bona. Ada link pendaftarannya? Ada link pendaftarannya. Bisa online? Bisa Pak Bona. Keren banget. Online di rumah sambil makan, sambil tiduran, sambil duduk. Bisa ya Bu Tinggal Imel? pencet klik linknya langsung masuk Pak Bona. Masuk ke Berarti pendaftaran. Mudah ya cara Mudah pendaftarannya. banget, Oke. mudah Berarti banget. selain bisa datang langsung ke masing-masing kampus di SMK Trisna juga bisa dilakukan secara online ya. Betul. Mantap ini. Mantap banget. Mantap, Mudah kan bisa. Pak Mudah Bona? banget Siapa tahu pendaftarannya. Pak Bona mau mendaftarkan Anak anaknya saya, Pak Bona. iya. Anaknya Pak Bona. Udah usia SMK ya Pak ya anaknya? Iya. Seusia dengan saya anak saya. Gede banget. Oke. Itu cara pendaftarannya. Tapi Bu Oke. Imel, kalau misalnya nih Bu Imel, saya tuh sering dengar di luaran sana Apaan? katanya SMK Trisna itu bayarnya mahal Bu Imel.
Kata siapa Pak Bona? Banyak yang bilang gitu Bu Imel, itu betul nggak sih? Ya enggak lah Pak Bona, nih ya Pak Bona saya kasih tahu. Ya. Untuk pendaftaran kali ini Heeh. hanya dengan membayar uang seragam sebesar 1,2 juta sampai 1,4 juta itu udah bisa sekolah. Jadi cuma bayar uang seragam dulu, terus bisa sekolah. Bisa sekolah karena apa Pak Bona? Karena SMK Teresiana itu peduli banget sama anak-anak Indonesia. Karena bagi SMK Teresiana, anak-anak itu semua berhak sekolah. Mantap, tanpa berhak ada memiliki batasan. mimpi, betul, tanpa ada Tanpa batasan. ada batasan. Tanpa Mau rumahnya mikir. dimanapun bisa mendaftar. Betul Pak Bona, mau rumahnya di Ambarawa, di Purwodadi, Papua. di luar negeri Papua bisa langsung daftar Keren di banget. SMK Teresiana. Mantap ini Bu Ina. Jadi nggak ada wah itu jarak-jarakan, umur-umuran gitu Pak Oke. Bona. Berarti ini daftar sekarang juga bisa? Sekarang juga bisa. Mantap banget. Tinggal klik aja nih teman-teman. Oke. Link yang ada di deskripsi kita di bawah ini. Kalian buka, itu tinggal diklik. Kalian bisa daftar langsung di SMK Teresiana. Kalau begitu, ini kita tutup aja. Betul, kita tutup, kemudian kita atau saya langsung mau mendaftar. Mbak Bona langsung mau ya, mendaftar. nih ya. Ini mendaftar teman-teman saya, adik-adik saya, Iya, betul banget. adik-adik teman saya, adik dan sebagainya mau saya Ayo Pak daftarkan. Bona langsung aja Sudah di kita SMK tutup. Teresiana, kita tutup Biar Pak langsung Bona daftar. Oke. bisa langsung Mantap. daftar. Yuk. Oke, kita tutup aja. Sampai jumpa di Di ruang kita.